bahwa pelaporannya itu tentu berkaitan dengan perbankan. Nah, nanti makanya ahli-ahli hukum nih ya, apakah sekelas Bank Rakyat Indonesia itu bisa dibobol begitu sehingga orang bisa tahu gitu siapa ini, berapa saldonya, rekeningnya apa, alamatnya di mana, nah begitu ya. Makanya ini kita mau bikin laporannya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, makanya ini bagian-bagian daripada kuasa hukum begitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tuntut banknya, oh iya jelas, jelas itu jelas. Makanya salah satu nanti yang kita wakilkan kepada kuasa hukum kita itu adalah acara menggugat Bank Rakyat Indonesia seperti itu. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kita tahu Rudy Iskariot dan Rob Lele itu akan dilaporkan oleh Edis Tipu, teman-teman. Jadi Edis Tipu ini udah resah, udah nggak tahan melihat serangan-serangan yang dibangun oleh kedua orang ini yang tentu saja membuat donatur-donatur pergi meninggalkan Edis. Jadi alasan utama ya tentu saja karena Edis tidak terima donaturnya pada hilang, teman-teman ya. Terus yang kedua, Edis Tipu mengatakan akan melaporkan mereka berdua, sedangkan Edis Tipu itu tidak ada di Indonesia. Jadi menurut Robert Lele, ya silakan saja kalau mau laporkan saya. Tapi masuk akal nggak kamu menggalang donasi untuk melaporkan sesama Kristen? Terus yang kedua, bagaimana cara kamu melaporkan sedangkan delik itu adalah delik aduan, delik khusus, teman-teman, bukan delik umum yang siapapun boleh melaporkan. Kalau contoh yang kamu hina agama, siapapun yang merasa agamanya dihina atau merasa bahwa ini merusak toleransi boleh melaporkan. Tapi ini kan aduannya aduan yang cuma bisa dibuat oleh Edis, teman-teman.
Karena yang diserang adalah pribadinya Edis. Sehingga kalau Edis mau melaporkan, ya dia harus pulang ke Indonesia. Dan apakah Edis bisa pulang ke Indonesia? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Kemarin saya sempat masuk ya, saat Robert Lele live dengan Agatha membahas hal ini. Dan kalian sudah lihat di konten sebelumnya. Saya bilang bagaimana kalau istrinya yang melaporkan. Karena kan istrinya jadi korban juga. Jadi korban dari statement-statement Robert Lele yang dibilang Edis sebagai fitnah. Padahal kalau kita lihat ya, dari datanya teman-teman, dan kita sudah kantongi data tersebut, di mana anak dari Edis Tipu lahir bulan 6 tahun 2009. Sedangkan dia menikah bulan 12. Artinya sudah panjar duluan. Artinya saat menikah, istrinya lagi posisi hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan teman-teman, itu faktanya. Jadi bagaimana mungkin hal tersebut kamu laporkan sementara data-datanya berbicara seperti itu? Oke? Jadi Robert Lele pede bahwa dia tidak bisa tersandung kasus hukum untuk hal tersebut karena itu fakta. Tetapi ternyata teman-teman, Edis ini tidak sedang membidik mereka. Jadi dia bikin judul mau melaporkan Rudy Iscariot dan Robert Lele untuk menggalang donasi karena dia tahu kedua orang ini banyak yang benci. Banyak Kristen-Kristen yang sekarang benci dengan kedua orang ini. Terutama orang yang tidak terima anak Batak, donasinya dizolimi, donasinya dicuri. Ya, dicuri atau digelapkan oleh Rudy Iscariot. Sehingga dia pikir dengan menggalang massa yang tidak suka itu, maka donasi yang terkumpul akan fantastis. Padahal kita sudah bahas ya teman-teman, secara materi, secara uang, bukankah Edis sudah berkelimpahan, sudah banyak sekali? Kemana selama ini donasi yang kamu kumpulkan yang begitu banyak? Rumah yang kamu beli cuma 6,5 miliar, renovasi 1 miliar lebih, masih ada 2 miliar, kemana uangnya? Kan begitu. Ternyata Edis seperti biasa gayanya, nggak pernah mau pakai uangnya. Jadi uang yang sudah dia kumpulkan itu selalu dia rasa ini uang saya loh. Ini kan donasi kemarin, ini udah uang saya nggak mau keluarkan lagi. Udah masuk kantong, yang udah masuk kantong nggak boleh keluar. Oke, yang keluar itu yang nanti kita cari lagi. Dia bilang kan, gampang toh. Penonton-penontonnya juga begoders. Yang tinggal dia minta, langsung ngasih duit. Yang tiap dia minta, ngasih duit. Jadi dia pede. Itulah dia galang lagi donasi, teman-teman. Dan yang mengejutkan, ternyata targetnya itu bukanlah Rudy Iscariot dan Robert Lele langsung. Tapi yang dia targetkan adalah Bank BRI, teman-teman. Nah, ini menarik. Ini cukup menarik, teman-teman ya. Dan saya WhatsAppan dengan salah satu PH, ya, penegak hukum, di mana beliau ini memang spesialisnya di bidang tersebut, ya, yang mengenai perusahaan-perusahaan, nuntut perusahaan, nah ini jagonya lah. Dan dia bilang ya bisa saja diwakili. Ya, bisa saja diwakili karena sekali lagi, yang dilawan itu bukan pribadi. Jadi Bank BRI yang dilawan oleh Edis Tipu. Kenapa Edis Tipu lawan Bank BRI? Karena kuat dugaan salah satu karyawan Bank BRI membocorkan data dirinya kepada Rudy Iscariot dan juga Robert Lele, teman-teman. Nah, ini menarik karena yang mau dituntut adalah Bank Rakyat Indonesia. Dan tentu saja atensi publik akan sangat besar. Edis tahu. Karena kalau perusahaan yang dituntut, biasanya wartawan akan langsung, wih, heboh gitu kan. Apalagi ini Bank BRI. Ada apa? Ada kesalahan apa Bank BRI? Sedangkan kita ambil contoh. Kalian ingat ya kasus kemarin di daerah Medan, ya, di Rantau Prapat ya kalau tidak salah. Di Rantau Prapat ada oknum kepala dari Bank BNI, kepala kantor kasnya kalau tidak salah, itu menggelapkan uang dari sebuah gereja. Oke? Padahal yang silap itu adalah orang gerejanya, yang teken-teken saja gitu kan. Disodorin apa diteken, disodorin apa diteken tanpa dicek. Sehingga ada celah untuk dicuri uang tersebut oleh oknum karyawan ini. Itu saja BNI mau nggak mau harus tanggung jawab, harus bereskan. Harus ngomong ke publik, ya kita mau nggak mau harus kembalikan gitu kan. Padahal kalau mau kita bicara data, ini kesalahan juga dari nasabahnya, nggak ngecek benar-benar gitu kan. Nggak ngecek benar-benar, tapi karena ini sudah jadi atensi publik, masyarakat sudah lihat, ya sudahlah. Reputasi lebih mahal daripada uang segitu.
Apalagi untuk bank, teman-teman. Untuk sebuah perbankan, reputasi itu nomor satu. Kalau sampai reputasi hancur, gawat. Bisa ras. Ya. Jadi pasti akan pertahankan reputasi. Apalagi Edis punya bukti. Dia mengatakan dia punya bukti bahwa ini karyawan dalam BRI yang membocorkan. Karena angka uang yang ditarik pas, teman-teman. Nggak mungkin gitu. Bisa orang lain tahu gitu. Kalau identitas, alamat, bolehlah kamu bisa dapat dari yang lain. Banyak cara kita bisa dapat identitas. Bisa ke kampus dia. Orang dalam kampus dia dulu, yang dia drop out, yang dia keluar. Bocorkan data itu. Bisa. Tapi ini, uang yang ditarik Edis, bisa tahu gitu. Ini Bank BRI pasti, internalnya, dari dalamnya kan gitu. Menurut Edis. Nah, jadi yang mau dilaporkan Bank BRI dan secara hukum itu boleh ya. Jadi dia boleh memberikan kuasa kepada PH untuk melaporkan Bank BRI. Tapi nanti ujungnya, ya bisa jadi Bank BRI, kalau ini kasusnya dilanjutkan, ya Edis wajib hadir juga. Bisa dipanggil ya, Edis bisa dipanggil oleh hakim untuk datang. Tapi sekali lagi, Edis melihat bahwa nampaknya BRI pasti akan ujung-ujungnya minta damai. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nggak mau berkepanjangan karena reputasi rusak, ujung-ujungnya nanti karyawannya paling dipecat. Kalau nggak, karyawannya dipidanakan ya. Karyawan yang membocorkan data Edis itu akan dipidanakan, dan karyawan tersebut kalau dia mengatakan, oh saya disuruh oleh Rudy Iskariot, nah, itu bisa ditarik. Jadi yang menyuruh juga bisa ditangkap, kaki tangan. Ya, ini semua satu rombongan bisa ditangkap. Dan Bank BRI-nya setelah nangkapin karyawan biasanya pasti akan minta maaf dan mungkin akan kasih kompensasi. Akan kasih kompensasi yang lumayan tergantung negosiasi. Dan Edis tentu saja dalam hal ini jago, teman-teman. Kalau masalah minta uang, jangan diragukan lah kemampuan dia. Dia pasti akan meminta semaksimal mungkin yang bisa dia dapatkan dari Bank BRI. Itu saya jamin. Ya, ini seru nih, ini seru, teman-teman. Ini kita dengarkan langsung ya pengakuan dari Edis bahwa yang dia tuju bukanlah masalah dia disebut kawin ya dari hasil perjinahan ya, terus yang lain-lain. Dia bilang enggak. Ini yang mau dia serang adalah masalah identitas dia yang dibocorkan oleh Bank BRI beserta saldo serta uang yang dia tarik. Karena itu pribadi sekali, private sekali. Ya, kita dengarkan dulu. Nah, teman-teman, ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan itu tadi ya, teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu ya, Semangat ya. Kuasa laporan polisi harus dilegalisir oleh KBBRI atau KJRI. Oh ya, dari mana itu ininya? Apakah ada di KUHP? Karena begini, teman-teman, kita itu harus bisa membedakan peraturan itu tertulis atau peraturan itu individu. Karena nggak bisa peraturan itu individu. Contoh nih, Anda seorang, taruhlah Anda kepala kecamatan begitu. Nah, terus kepala kecamatan tuh ngomong gini, kalau kamu pakai laporan, kalau kamu mau buat KTP harus pakai sepatu. Ada nggak begitu bahwa kalau kamu bikin KTP harus pakai sepatu? Karena di negeri Konoha itu memang ada yang selalu diada-adakan begitu, hobinya begitu. Di Quran nggak ada naik haji ke Mekah, diada-adakan naik haji. Suka sekali orang mengada-adakan sesuatu. Kasus seperti itu banyak, teman-teman. Ya. Ketika Anda membaca peraturan yang resmi, Anda tidak akan menemukan barang siapa ingin membuat KTP wajib pakai sepatu, itu nggak ada. Sampai kiamat kau cari nggak bakal ada. Yang ada itu adalah setiap warga negara Indonesia yang telah berumur berapa kalau Indonesia? Sekian. Ya, berhak membuat KTP. Nah, itu resmi. Begitu. Nggak ada di situ wajib harus ada salam tempelnya 20. Nggak ada. Jadi
kita harus benar-benar kalau bicara peraturan, bukan peraturan yang keluar dari congor, bukan. Tapi peraturan yang betul-betul sudah ditetapkan oleh DPR dan Presiden. Nah, itulah yang kita sebut dengan undang-undang dan PP, peraturan pelaksananya. Itu kalau bicara, jangan asal cuap-cuap aja. Nggak boleh. Walaupun ya kadang-kadang yang tertulis dengan yang terlaksana itu nggak sama. Itu kita akui itu ya. Ini tugas kita semua ya. Makanya tugas kita itu adalah mendidik bangsa kita ini supaya pintar begitu, rakyatnya pintar ya. Oke, coba kita kasih ini ada Christina Angel 87. Ya, silakan Christina Angel 87, nyalakan kamera dulu, Kak Christina, silakan. Oke. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya bantu dari sini ya, silakan. Halo Malam, Kak Edi. Christi, selamat malam. Ya, malam juga. Ya, silakan. Apakah Anda Ini- seorang pengacara? Enggak, bukan pengacara. Oke, lalu apa tujuan Anda naik kemari? Enggak, saya mau tahu aja itu apa banner yang kamu pasang itu ada permasalahan apa dengan Bang Edis gitu aja. Aduh, tadi sudah saya jelaskan. Baik, saya ulangi lagi ya. Gini. Jadi dua orang ini ya, yang satu namanya Rudi Yohanes Hutagalung, yang satu namanya Robert William Raja ya. Mereka itu melakukan tindak pidana peretasan dan atau penyebarluasan data pribadi ya, yaitu perbankan kalau si Rudi Yohanes begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah, tapi Anda bukan ada background hukum, gimana Anda naik ke sini? Saya pun jadi bingung gimana. Yang jelas itulah. Kaitannya dengan abang apa? Kaitannya adalah begini, kalau misalnya Anda punya rekening di bank, Ya, terus? oke, dalam rekening Kertas tersebut, gitu. dalam rekening tersebut ada jumlahnya dan ada nama Anda, betul? Betul. Kira-kira, ya kalau Anda tidak punya masalah sih nggak masalah ya. Anda kan mungkin tidak ada masalah dengan satu kelompok tertentu ya. Tapi kalau misalnya Anda sedang ada masalah dengan kelompok tertentu ya, kaum ekstremis, lalu dengan menggunakan data yang ada di bank Anda itu, ini namanya ini, alamatnya ini, jumlah saldonya ini, kemudian dipublish di media sosial, kira-kira gimana? Silakan. Oh, maksudnya data-data yang abang punya itu disebarluaskan oleh si Pak Rudi itu, Pak Rudi Yohanes sama si Robert. Betul. Data-data. Terus Anda di sini mau mencari keadilan lewat jalur hukum. Ya. Kenapa kira-kira nggak Anda laporkan ke polisi atau ke ini? Kenapa harus dipublikasikan di media sosial? seperti- Kenapa nggak lewat pengacara? Memang berat. Kan Iya, biar masalahnya clear, Iya, clear kan. justru ini yang sedang kita bahas. Saya sedang ngobrol dengan seorang lawyer yang punya kantor hukum. Nah, dia bertindak dan mewakili atas nama saya untuk membuat laporan kepada dua orang ini dan juga kepada satu instansi besar, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Aduh. Oke lah, mungkin Boleh saya tahu kasih turun Anda- dulu ya. Anda di mana? Kayaknya dia nggak nyambung, ini orang nggak nyambung. Makanya teman-teman yang naik itu yang ngerti lah. Naik tapi nggak ngerti. Susah ya, susah.
Ayo silakan. Teman-teman simak dari awal ya. Oke lah, mungkin ini masih baru banyak yang datang nih. Mungkin saya ulang lagi. Teman-teman sekalian ya, saya ulang lagi. Jadi teman-teman, dua orang ini itu adalah orang-orang yang selalu menguntit dan selalu ngomongin tentang saya. Saya kasih contoh sederhana. Ada sendal di depan rumah saya saja, sendal ya, sendalnya itu berwarna pink, itu akan dibahas oleh dia 7 turunan. Begitu loh. Tetapi saya tidak mempermasalahkan itu. Itu tidak masalah bagi saya, itu adalah hiburan saja ya. Dibilang Rudy sendal pink itu adalah selingkuhannya Edis. Namanya Sop Katul. Ya orang-orang di sini ketawa aja dengar dia itu, begitu. Nah, karena fitnah-fitnah murahan seperti itu, nggak perlu saya tanggapi fitnahan murahan seperti itu, saya biarkan. Nah, lalu kembarannya ya, yaitu Robert William Raja, itu melakukan hal yang sama ya, bahkan dia bikin lagu itu masih menjadi misteri si sandal pink yang konon katanya milik istri. Sampai saya hafal lagunya itu karena begitu, pokoknya bayangin sendal aja itu jadi bahan berita begitu. Saking mereka ini nggak tahu lah, mungkin kena kena penyakit kepo mania dengan saya gitu. Tapi itu saya anggap hiburan begitu, karena semua orang di sini itu tahu siapa sendal pink itu ya, begitu. Nah, karena sudah saya biarkan terus-menerus ya, saya berdebat dengan orang-orang Islam ya, mulailah orang-orang yang mensupport, mendukung saya. Nah, sampai berdirilah Rumah Apologet tuh. Ketika Rumah Apologet berdiri waktu gunting pita itu, wah panas dingin mereka berdua ini. Sialan hidup gua, Edis Big ada Rumah Apologet. Sialan. Nah, jadi udah saking jealousnya mereka akan selalu mencari daya upaya untuk apa? Menarik perhatian begitu. Nah, biar orang-orang tolol yang pernah datang ke channel saya ini belain mereka. Ya, padahal apa yang saya katakan itu begitu jelas ya. Mungkin karena memang IQ-nya jongkok, mereka tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan begitu. Nah, sampai pada akhirnya ya mereka berdua ini melakukan tindak kriminal. Nah, tindak kriminalnya itu bukan soal perkara-perkara begitu, bukan. Bukan soal fitnahannya si Robert bahwa saya tidur main di sawah begitu lalu digerebek warga. Kalau yang gitu-gitu saya anggap hiburan lah itu. Fitnah-fitnah murahan itu saya anggap hiburan. Bukan itu teman-teman ya, bukan itu. Jadi bukan laporan soal pencemaran nama baik, bukan. Tetapi soal peretasan, meretas begitu. Ya, meretas dan atau menyebarluaskan data yang bersifat pribadi begitu ya. Data apa itu? Yaitu data perbankan seperti itu. Nah, pelakunya siapa? Yaitu Rudy Iskariot begitu. Nah, makanya tadi ini akan melibatkan instansi besar begitu. Instansi apa itu? Yaitu instansi BUMN. Apa itu? Bank Rakyat Indonesia. Kenapa Bang dengan Bank Rakyat Indonesia? Jadi Bank Rakyat Indonesia itu ada dua kemungkinan. Bisa diretas sehingga data orang itu bisa diambil begitu. Ya, dia tahu ini mau apa begitu. Seperti itu. Jadi apakah ada pelakunya orang bank? Nah, ini makanya nanti yang mau kita bikin laporan tuh itu. Apakah Rudy ini, kalau si Rudy meretas saya rasa nggak bakal sanggup dari tampang-tampangnya. Kalau dia sanggup meretas, dia pasti kerjanya udah jadi tukang retas.
Nah, saya rasa si Rudi ini mungkin menghubungi orang dalam. Nah, orang dalam ini kemungkinan adalah Kadrun. Nah, makanya siapa orang ini? Nah, inilah makanya yang perlu kita periksa dan kita buat laporan. Gitu ya. Kita buat laporan supaya kita ketahui nih dari mana si Rudi mendapatkannya. Nah, gimana nih? Oke, coba kita putarkan ya. Mungkin kita masih ingat rekam-rekam jejaknya ya. Kita masih ingat rekam jejaknya. Oke, coba kita bukakan dulu. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ya dengan video-video ini. Ini sudah 8 bulan yang lalu ya, cuman sekarang ditiru oleh si Robert alias Robert William Raja. Ya. Oke, coba kita putarkan ya. Uang donasi sudah disikat Edis Bahas nih sebentar. Rp 776 juta 538.527,30 rupiah ya. Si Edis sudah mengambil ini 2 hari inilah sejak aku bongkar rumah apologetnya itu tidak ada. Ternyata mungkin ini pengambilan kedua ya setahun ini. Ternyata kawan berapa kali dia mengambil uang itu disikatnya. Cuma yang terlacak aku yang terakhir ini ya. Jumlahnya 700 sekian ya. Tunggu. Mana tadi? Sabar ya. Aku sama Syedis. Aku bilang begini. Alamat rumahnya aku juga udah tahu. Di Indonesia. Dan lain-lainnya ya. Ini aku buat ya. Ini dulu. Aku buka dari HP ku aja. Kalau dari itu kabur-kabur nggak kelihatan kawan. Aku sudah ganti layar. Ini. Uangnya ini yang sudah disikat Cedis. Ini pengambilan ketiga mungkin ini ya. Sementara rumah apologetnya nggak pernah ada ya. Ini ya. Berarti kalau pengambilan ketiga sudah 2,1 miliar lebih ya. Sementara rumah apologet sampai hari ini belum ada, batu selembar pun belum ada ya. Nah, ini pengambilan ketiga ya. Ya. Oh, ini tunggu dulu. Balikkan dulu nih. Nah. Idem belum move on JPR Jepurut. Ya, itu mungkin maksudnya. Saya sudah move on, tapi saya akan tetap melawan dia karena dia yang membuat ini semua ya. Saya nggak takut mau herdernya datang ke sini, mau apa saya nggak. Nah, bagaimana lengkapnya? Bagaimana nanti ini? Itu gampang lah. Itu kisi-kisinya saja lah yang kukasih sama teman-teman ya. Jadi saya memberikan kisi-kisi bahwa pelaporannya itu tentu berkaitan dengan perbankan. Nah, nanti makanya ahli-ahli hukum nih ya. Apakah sekelas Bank Rakyat Indonesia itu bisa dibobol begitu sehingga orang bisa tahu gitu siapa ini, berapa saldonya, rekeningnya apa, alamatnya di mana, nah begitu ya. Makanya ini kita mau bikin laporannya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, makanya ini bagian-bagian daripada kuasa hukum begitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tuntut banknya, oh iya jelas itu jelas. Makanya salah satu nanti yang kita wakilkan kepada kuasa hukum kita itu adalah acara menggugat Bank Rakyat Indonesia seperti itu. Jadi pernah ada kejadian begini. Ini saya kasih contoh. Dia pengacara yang ngomong langsung ya. Saya teleponan sama dia sebelum kita akhirnya sepakat ya untuk kita pakai mereka, kita gunakan jasa mereka ya. Gini. Jadi saya nelpon sama dia. Orang Batak juga dan terkenal lah ya. Teman-teman pasti tahu, orangnya pasti tahu kalau nanti saya udah kan. Itu sama dengan kasusnya Denny Siregar gitu. Oh ya? Ya, nah saya pelajari lah kasusnya Denny Siregar. Nah, jadi Denny Siregar itu karena dia sering mengkritik
ya, mengkritik ya para kadrun-kadrun begitulah ya. Nah, akhirnya data daripada Denny Siregar itu bisa diketahui begitu. Bisa diketahui. Kalau teman-teman cek ya, itu bisa diketahui. Nah, ternyata data Denny Siregar ini didapati dari operator seluler. Nah, selidik punya selidik, ternyata memang ada orang dalam. Dan kemungkinan besar itu adalah orang dalam yang sudah tertular virus kadrun. Apa mau kita baca dulu ya kasusnya? Oke, mungkin kita mau perlu baca kasusnya. Sebentar ya, kasus pembobolan data Denny Siregar ya. Nah, ini hari ini kita ngobrolnya bukan ngobrol agama dulu ya teman-temannya. Khusus malam ini aja kok. Besok kita sudah normal kembali ya. Nah, coba nih ya. Kita bacakan dulu ini tentang kasus bocornya data Denny Siregar. Zaman sudah internet, bisa kita cek semua dari internet. Saya balik dulu kamera saya. Ya, saya bacakan saja ya. Saya bacakan. Kasus bocornya data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar terjadi pada pertengahan tahun 2020 setelah akun media sosial membocorkan informasi pelanggannya seperti NIK, KK, alamat ya. Pelaku diketahui merupakan seorang karyawan outsourcing Telkomsel. Nah itu berarti ada orang dalam ya. Telkomsel yang mengambil data tersebut secara ilegal dan menyebarkannya ke publik karena motif dendam pribadi. Itu. Ya, kronologi duduk perkara ya, awal mula. Pada awal Juli 2020, data Denny Siregar termasuk nomor kependudukan, NIK, kartu keluarga, nama, alamat diunggah ke media sosial oleh akun anonim ya. Laporan polisi akibat kebocoran tersebut, Denny melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya karena merasa dirinya dan keluarganya mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Denny juga menuntut pertanggungjawaban dari pihak operator. Tanggapan Telkomsel ya, Telkomsel meminta maaf atas ketidaknyamanannya tersebut dan mengajukan laporan resmi ke Direktorat Pidana Cyber Polri, Cyber Barreskrim Polri pada 8 Juli 2020 untuk menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data tersebut. Nah, identitas pelaku ya, penangkapan dan hukuman pelaku nih. Barreskrim Polri berhasil menangkap pelaku yang berinisial FPH 27 di gerai Grapari Telkomsel di Rungkut, Surabaya. Pelaku merupakan karyawan outsourcing yang bekerja sebagai customer service. Motif pelaku. Pelaku mengakses data pribadi pelanggan secara ilegal tanpa wewenang. Motifnya melakukan tindakan tersebut adalah karena ia tidak menyukai. Ini kan gara-gara tidak suka ini. Tidak suka. Jadi sama seperti yang saya lakukan ini, banyak nggak suka teman-teman. Termasuk mungkin orang-orang dalam BRI ya. Tidak. Waduh, saking serunya saya sampai lupa promosi teman-teman. Seharusnya jangan nonton dulu kalau belum konsumsi Maudi Madu teman-teman ya. Jadi ini suplemen tambahan imunitas kita dalam beraktivitas. Dan supaya kita jangan jadi begoder seperti laskar-laskar Polikarpus. Nah, ini contoh teman-teman ya, saya lagi safar ini keluar kota dalam misi melawan pemurtatan, dan nantikan teman-teman, ini akan heboh. Ini selesai misi saya di Jawa Tengah, saya jamin oten-oten kejang-kejang, saya jamin konten-konten yang di sebelah itu akan bilang ini si Julius begini, ya ini begini, kurang ajar gitu. Ngamuk mereka, pasti akan ngamuk. Saya garansi, itulah kenapa saya ngotot untuk keluar kota, bela-belain teman-teman. Lebih bagus sebenarnya ya saya di Jakarta ngurusin madu, ya ngurusin kopi saya sudah siap, harusnya bisa launching, tapi karena saya harus keluar kota saya pending. Padahal jelas-jelas itu bisnis. Kenapa? Ya untuk umat teman-teman. Jadi saya kesampingkan kepentingan pribadi saya untuk membela, berjihad. Nah, ini akan seru teman-teman. Nanti kan kita belum boleh bocorkan ya, bahaya kalau kita bocorkan sekarang. Karena belum kita lakuin. Baru hari ini kita mau mulai lakuin. Dan ini sekarang jam 8 pagi teman-teman ya. Si Kores tidur teman-teman, si Buduk ini belum bangun. Ya, saya dari subuh udah bangun. Terus nggak bisa tidur lagi. Biasa saya habis subuh tidur lagi. Tapi gara-gara Kores ngorok nggak bisa teman-teman.
Ini sudah agak mending, ngoroknya agak berkurang karena tadi barusan saya bangunin. Ya, saya mau rekam. Oke. Dan sebentar lagi kita akan beraktivitas. Dan kenapa saya kuat sedangkan Kores perlu tidur? Ini. Ya. Ini yang membuat saya kuat, teman-teman. Kalau Kores nggak mau, karena dia bilang dia takut ketagihan. Ya, takut ketagihan gitu. Karena Kores itu sekali minum madu, tahu guys? Ini dari botolnya. Langsung minum setengah dia. Sakit jiwa nih satu kawan. Ya, kemarin tuh dia sempat minum sampai banyak sekali, sempat ini nek gitu sampai mau sakit. Jadi sementara dia nggak minum madu dulu. Nah, karena nggak minum madu jadi lemah seperti ini. Kalau Akang, Bang Handi kuat deh karena minum madu. Oke? Itu sekilas info. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video, teman-teman ya. Ada di deskripsi video atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Ya, jadi kita lanjut nih, Bang Berry ya teman-teman ya, Bang Berry yang dituntut. Nah, ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Karena seperti yang saya bilang, bagi perbankan, reputasi itu penting. Dan apakah bisa dicari tahu siapa yang membocorkan itu? Bisa, teman-teman. Jadi tim IT di bank itu kuat. Saya punya teman, beberapa yang kerja di IT perbankan. Ya, ngurusin IT perbankan. Jadi mereka tuh bisa lihat misalnya identitas Edis ini. Siapa yang nge-trace? Siapa yang buka? Kelihatan siapa yang pernah minta data Edis di servernya Bank BRI. Kan nanti setiap karyawan tuh kan setiap buka aplikasi di BRI, ya di komputer mereka, setiap komputer karyawan Bank BRI itu kan harus masukin ini dulu, ID dan paspor. Passwordnya kan wajib dimasukin ya, password sama ID-nya dimasukin. Sehingga aktivitas kamu selama menggunakan aplikasi tersebut, itu di server pusat bisa dilihat. Jadi akan dilihat siapa nih yang pernah ngambil data pribadinya Edis, informasi nasabah. Nanti dilihat, oh ini yang ngambil rupanya CS ataupun staf karyawan BRI bukan dari cabang tempat Edis buka Bank BRI. Mencurigakan kan gitu. Misalnya yang buka itu dari cabang tempat Edis buka tabungan. Mungkin masih masuk akal. Ya misalnya dia buka di Kulon Progo gitu kan. Bank BRI Kulon Progo punya karyawan yang ngakses. Masuk akal karena BRI-nya memang BRI Kulon Progo gitu. Tapi itu pun nanti tinggal dicari tahu ngapain kamu akses. Ya, paling CS bilang, oh ya kemarin nasabahnya datang mau cetak buku, jadi saya print pak, atau sebagainya. Tetapi kalau itu bukan karyawan BRI dari Kulon Progo, tapi dari cabang lain, dari cabang di kota Duri Riau, dari Pekanbaru atau dari manapun, itu kan mencurigakan. Loh, ngapain kamu? Ya, kamu ini kan karyawan Bank BRI dari Riau, ngapain kamu akses data nasabah dari Kulon Progo? Apa alasanmu? Tinggal dicek. Pasti akan dipanggil. Pasti akan diadili oleh Bank BRI kepada karyawannya yang ngakses informasi Edis Sidabutar dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena bisa dibilang rekeningnya juga kan aktif memang. Ya, aktif, tapi dari luar negeri kan. Edisnya nggak mungkin datang ke Bank BRI. Karena Edisnya kan lagi di luar negeri, nggak ada dia ke Bank BRI. Ya, nggak mungkin orang Bank BRI Kulon Progonya ngakses. Mencurigakan kan, tinggal dicek, gampang itu teman-teman. Saya punya banyak kenalan di Bank BRI, dan saya sampaikan langsung ya. Bank BRI itu memang banyak karyawannya yang saudaraan sama Rudy Iskariot. Dulu saya punya kenalan, dia MM ya, MM-nya Bank BRI. Terus saya ingat sekali, dia sering sekali ngebully yang muslim teman-teman. Waktu itu saya masih Kristen, jadi saya suka ikutan dia. Cuman saya mikir, bang, ini kamu gitu terus, nanti ditikam baru tahu gitu kan. Nah, dia agak rasis memang, agak rasis masalah agama. Ya, si teman saya ini ya, oknum ya, sekali lagi itu oknum. Karena Bang BRI juga lebih banyak yang muslim tentunya ya. Terus kalau si Edis bilang, oh ini karena kadrun ya, kadrun yang gak senang sama saya bocorkan informasi. Loh, kalau dibocorkan, ya bocorkan ke muslim dulu dong, ke apologet Islam. Ngapain bocornya ke Rudy Iskariot? Ini fitnah yang gak masuk akal gitu. Ujung-ujungnya muslim juga yang disalahkan. Nah, itu gak benar ya, sekali lagi teman-teman. Logikanya, kalau karyawan BRI-nya ini muslim, ya ini muslim yang gak suka sama Edis yang sering menghujat agamanya, tentunya informasi tersebut akan diserahkan ke Bang Juma, ke saya, ke Kores, ya ke apologet Islam Indonesia atau ke apologet yang lain lah. Betul tidak? Ngapain kasihnya ke Rudy Iskariot? Make sense nggak? Nggak make sense. Jadi yang ngasih ke Rudy Iskariot itu ya penonton Rudy Iskariot atau orang-orang Kristen yang benci Edis. Ya itu lebih make sense, lebih masuk akal. Oke?
Dan bisa jadi itu saudara Rudy Iskariot yang kerja di Bank BRI kan. Begitu dia tahu, oh ini rekening BRI, ada saudara saya di BRI. Ya, dia telepon, "Lai, tolong bantu dulu lah, cekkan informasi nasabah, nomor rekening sekian." Oh gimana nih Lai? Boleh, udah gas saja, orangnya di luar negeri, nggak bisa lapor itu dia. Kemarin gitu. Ini videonya, kerjanya hujat-hujat, ya kerjanya ngerusak agama kita aja nih. Kasih. Oh, saudaranya lihat, udahlah kita gas lah nih, orangnya juga nggak ada di Indonesia kok. Tapi dia lupa kalau perbankan atau perusahaan yang dilaporkan boleh pakai PH. Boleh pakai PH karena yang dilawan adalah perusahaan, teman-teman. Ya. Jadi perusahaan itu akan somasi dulu. PH-nya akan somasi perusahaan, akan somasi, pertanyakan kenapa data nasabah kami, nama Edi Sidabutar, ini nomor KTP kan, yang merupakan nasabah Bank BRI dengan nomor rekening sekian, datanya bisa diakses ke publik. Ini buktinya. Ya, dia tinggal screenshot aja bukti waktu Rudy Iskariot tampilkan. Karena sampai, bayangkan teman-teman, sampai berapa duitnya, itu sampai ribu sama puluhan rupiah, sampai 1 rupiahnya pun juga ditulisin, lengkap. Ya, kalau misalnya bilang, oh iya kemarin dia baru tarik 2 miliar gitu kan. Terus Edis pikir, kapan gua tarik 2 miliar? Asal ngomong aja ini orangnya. Atau dia tarik 2,5 miliar gitu. Angkanya nggak pas. Ini cuman tebak-tebak. Tapi ini si Rudy sekarang bisa tampilkan sampai detail sekali. Udah pasti itu datanya dari Bank BRI. Cuman yang jadi problem siapa yang bocorkan? Apakah ada hacker gitu kan? Ada hacker yang bisa ngebol Bank BRI. Kalau bisa ngebobol Bank BRI, ya nggak mungkin informasi pribadi orang yang diambil. Duitnya yang diambil, teman-teman. Duitnya Edis itu dalam rekening disedot. Kalau hacker yang lakuin. Itu aja logikanya. Itu cuman informasi kok. Oh, tapi staffnya bisa nggak nyuri duit? Ya bisa, cuman ketahuan kali lah ada duit tiba-tiba dipindahin, dan itu butuh authorize. Ya, duit nasabah itu kalau main curi kasar kayak gitu, itu nggak bisa satu orang yang ngambil, harus sampai supervisornya, kepala cabangnya, bla bla bla, itu authorize semua. Apalagi jumlahnya fantastis, teman-teman. Jumlahnya kan besar, ya, miliaran itu, teman-teman. Nggak segampang itu. Bank itu juga ada perlindungan berlapis. Tapi kalau cuma informasi pribadi orang, ya bisa mereka tinggal akses. Biasanya gini, teman-teman ya. Ini saya buka-bukaan rahasia. Kalian boleh cross check. Jadi kadang-kadang marketing bank itu nanya ke CS-nya. Coba cek kan lah. Karena yang bisa cek itu CS, supervisor, kepala cabang ya, KCP atau kepala kas. Ya, kepala kas, kalau nggak kepala ini, kalau di Bank BRI itu ada unit ya, kepala unit gitu. BRI itu kan banyak tuh cabangnya, teman-teman, tapi tulisannya K unit itu, unit. BRI itu hobi pakai unit, entah kenapa. Yang satu ruko. Jadi biasanya mereka nanya, tolong bukakan informasi inilah. Kenapa? Mereka mau tahu itu nasabah tinggal di mana. Jadi marketingnya bisa follow up. Marketingnya bisa dapat nomor nasabahnya, dia bisa follow up gitu kan. Nah, itu sering terjadi, tapi ini orang luar loh yang dikasih, bahaya sekali gitu. Marketing aja minta data sama CS, kalau ketahuan itu bisa kena. Walaupun sama-sama karyawan dan datanya cuma digunakan untuk nge-follow up produk-produk. Itu aja nggak boleh secara kodenya. Apalagi ini bocor keluar. Habis ini BRI, teman-teman. Saya bukannya ngebela Edis, tapi saya ngomong secara objektif. Bank BRI pasti akan minta maaf atas keteledoran dari sistem mereka, sehingga ada oknum ya, sekali lagi ada oknum yang sampai membocorkan data ini ya, kalau memang oknum yang melakukan itu, atau mungkin ada hal-hal lain ya, kita nggak tahu ya, mungkin sistemnya rusak, karena BRI juga sering error sistem ya, tapi nggak mungkin lah, masa bisa orang hack, nggak mungkin ada orang hack ya. Sekali lagi, ini kalau orang dalam, Bank BRI pasti akan minta maaf, akan klarifikasi ke publik, dan dia akan minta negosiasi dengan Edis, dan pasti karyawan tersebut ya itu bisa ditangkap, dan mungkin negosiasi Edis salah satunya adalah menyertakan minta agar karyawan yang ditangkap itu juga menarik Rudy Iskariot, juga ikut menyeret Rudy Iskariot. Itu pasti permintaan dia. Nah, itu baru bisa dia membungkam Rudy Iskariot. Jadi lewat karyawan BRI-nya ya, kalau sudah ketangkap, suruh ini sebutkan siapa yang nyuruh kamu. Oh, Rudy Iskariot. Nah, ini yang ditangkap, dilanjutkan, dikembangkan kasus itu. Dan bayangkan kalau Bank BRI yang turun tangan untuk memastikan Rudy Iskariot masuk penjara karena sudah memanfaatkan karyawannya, itu bakal terjadi, teman-teman. Itu bisa terjadi ya. Jadi tergantung lagi nih.
Ya, tergantung lagi apakah kuasa hukum Edis bagus atau tidak, tapi secara itu ada peluangnya. Ada peluangnya, ada peluangnya, dan ini bisa menarik Rudy Iskariot untuk masuk. Dan kalau kita muslim ya kita ketawa aja teman-teman kan. Kita sebagai muslim ngelihatnya apa? Ya ketawa aja. Kita nikmati aja, ini tontonan yang menarik, dan tentunya sambil ditemani oleh Maudy Madu kan. Ya, kita nontonin saja teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan stay tune terus perjuangan yang akan kami lakukan, dan mohon doanya serta support supaya kami bisa kembali ke Jakarta sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja dari saya, dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli madunya, dan yang mau mensupport perjuangan kami nomor rekening ada tertera di bawah. Sekian dari kami, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kedengar nggak ngoroknya? Udah mulai ngorok. Bye bye.